Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal-lin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, salat sunnah 1000 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir. Annahu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an anzir ashiratakal aqrabin. Ing ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya ma'syara Quraisy, au kalimatan utawa kalimah nahwaha kang padane ya ma'syara Quraisy. Ishtaru nuku sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. La ughni ora nyukupi sapa ingsun angkum saking sira kabeh minallahi saking Allah syai'an ing suwiji-wiji. Ya bani abdi manafin la ughni ora nyukupkan angka saking sira minallahi saking Allah syai'an ing suwiji-wiji. Ya Safiyatu Safiyah ammata Rasulillahi ammatu rasul la ughni ora nyukupi sapa ingsun angki saking sira wadon min Allah syai'an ing suwiji-wiji. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi hanya anzir, berikanlah peringatan kepada keluargamu wahai Muhammad, keluarga. Jadi ini beliau melakukannya di atas gunung Safa. Beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisyin,
wahai orang-orang Quraisy, atau kalimat semacamnya. Kalau diterjemahkan secara harfiah dikatakan belilah diri kalian. Nah, belilah diri kalian, saya tidak bisa mencukupi dari kalian sesuatu pun dari Allah. Dengan maksud bahwa masuklah kalian ke dalam agama Islam. Itu maksud dari ishtaru anfusakum. Kalian masuklah ke dalam agama Islam. Belilah diri kalian agar kalian bisa menyelamatkan diri kalian dari api neraka. Jadi ini diibaratkan dengan jual beli. Agar kalian nanti selamat di akhirat dari api neraka, maka belilah diri kalian itu dengan harga berupa masuk ke dalam agama Islam dan ketaatan. Jadi kalau orang jual beli itu ada sesuatu yang dibeli dan ada sesuatu atau uang yang digunakan untuk membeli yang disebut dengan tsaman. Di sini juga demikian. Jadi ada keselamatan dari api neraka itu yang dibeli, keselamatan diri dari api neraka dibeli dengan apa? Dibeli dengan masuk ke dalam agama Islam dan dengan melakukan ketaatan. Itu maksud dari ishtaru anfusakum. Artinya belilah diri kalian agar kalian selamat dari neraka dengan apa? Dengan masuk ke dalam agama Islam, karena la ughni ankum minallahi syai'a. Artinya aku tidak bisa menolak dari kalian azab Allah sedikit pun. Kalau kalian itu tidak masuk ke dalam agama Islam, meskipun aku ini adalah kerabat kalian, tapi aku nggak bisa membela kalian. Aku nggak bisa menolak azab sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalian tidak masuk ke dalam agama Islam. Itu karena orang yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, maka dia tidak akan mendapatkan rahmah sedikit pun. Dia tidak akan mendapatkan keringanan azab sedikit pun. Dia akan abadi di dalam neraka. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Jadi orang yang mati dalam keadaan kafir, dia dilaknat oleh Allah dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam neraka mereka selama-lamanya tidak berujung. Wala yukhaffafu anhumul azab, dan sedikit pun azab mereka tidak akan diringankan. Itu orang yang mati dalam keadaan kafir. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan. Kalian masuklah ke dalam agama Islam. Belilah keselamatan kalian dari api neraka dengan masuk ke dalam agama Islam. Karena jika enggak, saya enggak bisa menolong kalian meskipun saya ini kerabat kalian. Ini Nabi kan bicara di hadapan para kerabatnya dalam rangka menjalankan perintah wa anzir ashiratakal aqrabin. Meskipun aku ini kerabat kalian, tetapi saya tidak bisa menolak azab Allah dari kalian jika kalian tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kerabatnya. Kemudian satu persatu beliau mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Secara lebih spesifik, secara lebih khusus. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Artinya, wahai Bani Abdi Manaf, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Karena jika tidak, aku nggak bisa menolak azab
dari Allah dari kalian. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, masuklah ke dalam agama Islam. Karena aku tidak bisa menolak azab dari Allah sedikit pun dari kamu jika kamu tidak masuk ke dalam agama Islam. Meskipun Abbas ini adalah paman Nabi, saudara dari ayahnya Abdullah, yaitu Abbas ibn Abdul Muttalib. Tapi kalau nggak mau masuk ke dalam agama Islam, saya tidak bisa menolong, saya nggak bisa menolak azab dari Allah padamu, sedikit pun nggak akan bisa. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, wahai Safiyah, ini bibiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Sama kepada bibiknya beliau juga mengatakan hal yang sama. Ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali, mintalah kamu dariku harta semau kamu, tetapi la ughni anki minallahi syai'a, tetapi aku tidak bisa menolak azab darimu sedikit pun apabila kamu tidak masuk ke dalam agama Islam. Jadi ini adalah seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kerabatnya. Hadirin rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, beliau menerima wahyu pertama kali. Kemudian beliau diperintahkan untuk berdakwah, diangkat menjadi nabi Rasulullah. Beliau berdakwah, mula-mulanya beliau berdakwah secara sirriyah. Beliau berdakwah secara sirriyah. Secara sirriyah maksudnya bukan dengan rahasia karena takut, bukan. Bukan karena takut dalam dakwah kemudian sembunyi-sembunyi sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, tidak. Dakwah sirriyah itu artinya dakwah secara individu per individu. Dakwah secara door to door. Dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu orang ke orang lain. Jadi ketemu orang, satu orang diajak masuk ke dalam agama Islam, ketemu lagi diajak atau didatangi, kemudian diajak masuk ke dalam agama Islam. Jadi individu per individu cara mengajaknya, cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar diajak masuk Islam, Sayyidina Ali diajak masuk Islam secara individu per individu. Itu yang dimaksud dengan dakwah sirriyah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya wa anzir ashiratakal aqrabin, kemudian beliau berdakwah secara jahriyah. Secara bahasa artinya terang-terangan. Apa yang dimaksud dengan dakwah jahriyah? Yaitu berdakwah secara berjamaah. Dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan banyak orang, kemudian secara langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Secara langsung itu artinya disampaikan kepada mereka seluruhnya secara bersama-sama, diajak mereka seluruhnya masuk ke dalam agama Islam. Nah, mula-mula yang dikumpulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kerabat. Kerabat karena memang perintahnya wa anzir ashiratakal aqrabin, artinya di sini yang diperintah untuk didakwai, diajak masuk Islam itu adalah al-ashirah al-aqrab, yaitu kerabat yang dekat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu orang-orang Quraisy dari Abdul Manaf, dari Bani Abdul Manaf itu dikumpulkan dan di Bukit Safa Nabi berdiri dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena jika mereka tidak masuk ke dalam agama Islam dan kemudian mati dalam keadaan kufur, maka Nabi nggak bisa menyelamatkan mereka. Nabi nggak bisa menyelamatkan mereka meskipun Nabi itu adalah kerabat mereka.
Hadirin rahimakumullah. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya Islam itu. Betapa pentingnya kan bahwa mati dalam keadaan muslim itu yang menjadikan seseorang itu selamat. Di dalam keadaan kafir, maka nggak bisa ditolong oleh siapapun. Meskipun orang tuanya itu nabi, tapi kalau anaknya kafir, mati dalam keadaan kafir, anak nggak bisa ditolong. Meskipun anaknya itu seorang wali, meskipun anaknya seorang yang soleh, solihah, tetapi kalau bapak ibunya itu kafirah, akidahnya menyimpang dari akidah Islam, maka nggak bisa ditolong oleh anaknya. Meskipun anaknya itu meskipun anaknya orang yang soleh, seorang muslim yang sempurna imannya, tetapi kalau orang tuanya kafir, nggak bisa ditolong oleh anaknya. Demikian juga kalau seseorang saudaranya, dia adalah saudara seorang wali, dia saudaranya seorang nabi, dia saudaranya seorang soleh, taqi, tetapi kalau saudaranya ini bukan muslim, nggak bisa ditolong oleh saudaranya. Tetapi apabila seseorang itu muslim, meskipun misalnya dia bukan seorang muslim yang sempurna imannya, bukan seorang muslim yang taat secara istiqomah, masih ada harapan saudaranya akan menolong. Masih ada harapan jika seorang tua, misalnya seorang ayah, ibu, dia mati dalam keadaan sebagai ahlul kabair, sebagai pelaku dosa besar. Tetapi anaknya, anak yang soleh, solehah, bisa jadi anaknya akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Meringankan atau membebaskan kedua orang tuanya dari azab neraka. Bisa jadi orang tua akan bisa memberikan syafaat kepada anaknya jika orang tuanya itu seorang yang bertakwa, orang soleh, anaknya kemudian mati dalam keadaan muslim tetapi fasik. Maka bisa jadi kedua orang tuanya akan menolong anaknya. Tapi ketentuannya apa? Matinya itu mati sebagai seorang muslim mukmin. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir, siapapun tidak bisa menolongnya. Siapapun dia, apakah dia wali, apakah dia nabi, nggak akan bisa menolong meskipun itu anaknya sendiri, meskipun itu orang tuanya sendiri, meskipun itu adalah kerabatnya sendiri. Nabi mengatakan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluqat, makhluk yang paling utama. Beliau mengatakan kepada pamannya, wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, pamanku, masuklah ke dalam agama Islam. Jika enggak masuk ke dalam agama Islam, saya enggak bisa sedikit pun menolak azab Allah padamu. Artinya saya enggak bisa menolongmu dari azab Allah. Wahai Safiyah, Safiyah juga bintu Abdul Muttalib, saudara dari ayah Nabi, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuklah ke dalam agama Islam. Karena kalau nggak masuk ke dalam agama Islam, saya sedikit pun nggak bisa menolongmu, nggak bisa menolak azab Allah padamu. Itu kerabat Nabi. Sampai kepada putrinya sendiri, ya Fatimah bintu Rasulillah, anakku Fatimah, masuklah ke dalam agama Islam. Saya nggak bisa menolongmu jika engkau tidak masuk ke dalam agama Islam. Peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka kerabat beliau itu masuk ke dalam agama Islam. Ini juga, hadis ini juga menunjukkan pentingnya kita untuk memperhatikan kerabat kita. Nah, kerabat kita, kerabat dekat kita, orang tua, anak-anak, saudara, paman, bibi, dipastikan mereka itu mereka adalah beragama Islam dan berakidahkan dengan akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai melenceng. Karena kalau enggak, kasihan mereka ketika seseorang mati dalam keadaan meyakini akidah yang fasidah, akidah yang rusak, akidah yang kufur, maka mereka enggak akan bisa masuk ke dalam surga.
Mereka akan abadi di dalam neraka dan kita nggak akan bisa menolongnya sedikit pun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah kisah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau di Makkah. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ra'a wis ningali sapa Rasulullah rajulan ing wong lanang yasuku kang nuntun sapa rajul badanatan ing unta. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi irkabha numpak ana sapa sira ing badanah. Faqala nuli ngucap sapa rajul ya Rasulullah innaha sak temene kewan iku badanatun badanah unta. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi irkabha numpak ana sapa sira ing badanah. Wa ilak waihak. Nah, di sini ada syak dari rawi, ada keraguan dari rawi. Apakah Nabi mengatakan wailak atau waihak? Itu dari sisi makna juga beda. Kalau wailak itu artinya azab, azab. Kalau waihak itu artinya rahmah. Wailak artinya azab untukmu. Kalau waihak itu rahmah bagimu. Fisaniyati yang dalam kang kaping pindo awisalisati utawa kang ing dalem kang kaping telu. Ada keraguan dari rawi. Asyakku minar rawi, keraguannya dari rawi apakah Nabi mengatakan fisaniyah atau fisalisah. Artinya mengucapkan wailak atau waihak itu pada kali yang kedua atau pada kali yang ketiga. Karena Nabi mengatakan irkabha itu dua kali kalau disebutkan dalam hadis ini. Irkabha dua kali. Tetapi perawi ragu apakah Nabi mengatakan wailak atau waihak itu setelah kali yang kedua atau kali yang ketiga. Kalau yang kali ketiga berarti Nabi mengatakannya itu 3 kali. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang menuntun seekor unta. Jadi ada unta dituntunnya, tidak ditunggangi tetapi dituntun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naikilah. Untanya naikilah." Kan eman, ada unta nganggur, dia malah jalan. Kemudian Nabi mengatakan, naikilah untanya. Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah innaha badanah. Wahai Rasulullah, dia adalah unta. Maksudnya unta yang mau dia sembelih sebagai hadyu dalam dalam haji atau umrah itu ada istilah al-hadyu. Unta itu mau disembelih wahai Rasulullah sebagai hadyu. Kemudian Nabi mengatakan irkabha, naikilah. Jadi diperintah 1 kali tidak langsung melaksanakannya. Dia masih protes, mengatakan ya Rasulullah innaha badanah. Sehingga Nabi dalam satu riwayat mengatakan wailak, atau ini keraguan dari perawi, atau waihak. Wailak, waihak, atau waihak artinya kamu azab untukmu, atau waihak rahmah bagi kamu. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini kepada seorang laki-laki tersebut itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Nabi terhadap orang itu, terhadap orang tersebut. Wong ada kendaraan, kok nggak ditunggangi, nggak dinaiki,
malah dituntun aja. Nah, semestinya kan kasihan dia jalan kaki. Kalau dia naik ke unta kan enak, tinggal diam aja dia sudah jalan. Nah, ya kan? Misalnya kamu punya sepeda motor, biar enak ya kan dinaiki, bisa cepat sampai. Bukan dituntun. Kalau dituntun ya kamu yang capek, yang capek. Punya sepeda motor bukan dinaiki malah dituntun. Nah, di sini ada seorang laki-laki dia menuntun unta. Tapi untanya ini unta yang mau dijadikan sebagai hadiyu oleh dia, mau disembelih. Kemudian oleh Rasulullah diperintahkan dia untuk menaikinya. Nah, tetapi dia tidak mau. Sehingga diperintah untuk kedua kalinya agar dia menaikinya. Nah, artinya kalau ada di sini kan berkaitan dengan masalah tujuan Nabi itu pertama, ya. Tujuan Nabi, kenapa Nabi memerintahkan dia untuk menaiki untanya? Yang pertama adalah sebagai bentuk rahmah, kasih sayang Nabi terhadap orang itu. Yang kedua, agar berbeda dengan orang-orang jahiliyah. Agar berbeda dengan orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah dahulu, apabila ada seekor unta yang mau dipakai untuk hadyu, itu itu tidak dinaiki. Nah, menurut mereka tidak boleh dinaiki. Nah, agar beda dengan orang-orang jahiliyah, Nabi SAW kemudian memerintahkan dia untuk menaikinya. Dan Nabi itu memerintahkannya sampai berkali-kali karena orang itu seakan-akan nggak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Padahal ketika Nabi memerintahkan itu artinya boleh. Dan itu artinya rukhsah bagi dia. Yang asalnya nggak boleh kemudian menjadi boleh. Itu kan ada keringanan. Nah, ada keringanan dari Rasulullah SAW. Tetapi dia seakan nggak menerimanya. Makanya Nabi mengatakan wailak atau mengatakan waihak pada kali yang kedua atau ketiga dia setelah menolak perintah Rasulullah SAW. Nah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Hadis 127. An Ibni Abbasin anna Sa'ad bin Ubadah tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. An Ibni Abbasin saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Sa'ad bin Ubadah Sa'ad ibn Ubadah yang kemarin kita ceritakan, beliau berasal dari suku Khazraj, pemimpin dari suku Khazraj, dari Al-Ansari, dari sahabat Ansar. Ana Sa'ad ibn Ubadah tuwfiyat was sedo atau was mati sapa ummuhu ibune Sa'ad ibn Ubadah. Wa huwa lan utawi Sa'ad ibn Ubadah iku ghaibun wong kang ghaib anha saking ummuhu. Artinya tidak bersama ibunya. Faqala, ketika ibunya wafat, beliau tidak sedang ada bersama ibunya. Faqala nuli dawuh sapa Sa'ad ibn Ubadah, ya Rasulullah, inna ummi, saat temene ibuku iku tuwfiyat was sedo sapa ummi, wa ana lan uta ingsun iku ghaibun wong kang ghaib anha saking ummi. Ayan fa'uka ana ta aweh manfaat ing ummi apa syai'un suci-wici inta saddaqtu lamun sedekah sapa ingsun bi kelawan syai' anha saking ibuku. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, na'am, ya. Qala dawuh sapa Sa'ad ibn Ubadah,
Fa inni mongko satemene ingsun iku ushiduka aweh seksi sapa ingsun ing panjenengan anna haiti satemene kebunku iki al-mikhrafa kang berbuah iku shadaqatun shadaqah anha sangking ummi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Sa'ad ibn Ubadah ibunya itu wafat. Ibunya itu wafat. Ibunya namanya Amroh. Ibunya namanya Amroh. Itu wafat. Sedangkan Sa'ad ibn Ubadah itu tidak sedang bersama beliau. Artinya beliau tidak sedang ada di tempat ibunya, jauh dari ibunya. Faqala, kemudian Sa'ad ibn Ubadah itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ibuku telah wafat. Sedangkan saya ghaib darinya, artinya saya enggak sedang bersama dia. Apakah sesuatu yang aku sedekahkan untuk beliau itu akan bermanfaat untuk beliau, untuk ibuku? Rasulullah menjawab, iya, benar. Qala, kemudian Sa'ad ibn Ubadah mengatakan, aku bersaksi kepadamu bahwasanya, artinya beliau minta Nabi menjadi saksi, itu ushiduka. Bukan Sa'ad yang menjadi saksi, tetapi aku meminta kepadamu untuk menjadi saksi bahwa kebunku yang berbuah itu saya sedekahkan anha, artinya atas nama ibuku. Jadi ibunya yang dia bersedekah, kemudian pahalanya diberikan kepada ibunya. Dan itu kata Nabi bermanfaat. Nah, hadirin rahimakumullah. Hadis ini penting ya. Hadis ini penting untuk dihafalkan karena ini hadis yang menjelaskan tentang dalil bolehnya kita tahlilan ya, tahlilan. Kita membaca Al-Qur'an, kita membaca istighfar, kita membaca sholawat, membaca tahlil yang kemudian pahalanya itu dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Perhatikan dalam hadis ini, Sa'ad ibn Ubadah ibunya wafat. Kemudian beliau dalam kondisi ibunya tidak sedang bersama beliau. Wafat di tempat yang lain dari tempat tinggal Sa'ad ibn Ubadah. Kemudian Sa'ad ibn Ubadah bertanya, kalau saya sedekah, kemudian pahalanya saya peruntukkan untuk ibuku, apakah sedekah itu akan bermanfaat untuk ibuku? Nabi menjawab, iya, iya bermanfaat. Sehingga kemudian Sa'ad ibn Ubadah itu mensedekahkan kebun yang berbuah, itu beliau sedekahkan dan pahalanya untuk ibunya. Ini bermanfaat secara jelas dalam hadis ini, hadis Bukhari ini, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang dipilih oleh Ibn Abi Jamrah dalam kitab ini, dalam ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Bukan hanya sedekah, bukan hanya terbatas pada sedekah, tetapi yang lainnya seperti misalnya doa, istighfar, kalau kita meminta ampunan untuk kedua orang tua kita atau untuk orang Islam, bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, sudah jelas itu. Sudah jelas ada di dalam Al-Quran doa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Itu ada ajarannya. Doa untuk orang mati itu sudah pasti, karena dalam sholat jenazah itu ada doa Rabbighfir, gimana?
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa untuk mayit. Kalau nggak bermanfaat pasti Nabi tidak akan mengajarkan doa untuk mayit, doa ampunan untuk mayit. Doa secara umum untuk mayit itu bermanfaat. Itu sudah pasti bil ijma' dengan kesepakatan seluruh umat Islam. Nah, termasuk di sini adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an untuk mayit itu juga akan bermanfaat untuk si mayit itu. Apabila kita membaca Al-Qur'an itu di dekat kuburannya. Nah, jadi kita ziarah kubur, kemudian kita membaca surat Yasin atau membaca ayat Al-Qur'an yang lainnya di depan kuburan seorang muslim, maka bacaan Al-Qur'an kita itu akan bermanfaat untuk si mayit. Tetapi apabila kita membaca Al-Qur'an di tempat yang jauh, misalnya di rumah, kita nggak datang ke kuburannya, tetapi kita laksanakan di rumah, seperti yang banyak kita lakukan. Kita mengadakan misalnya selamatan untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian di situ kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, membaca Yasin, juga membaca tahlil, juga membaca misalnya Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Itu bagaimana? Sampai atau tidak pahalanya untuk si mayit? Bermanfaat apa tidak? Untuk si mayit bacaan-bacaan itu? Jawabannya di sini ada khilaf di antara para ulama. Menurut mazhab yang tiga, ini yang untuk perlu diperhatikan. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama itu adalah apabila dia membaca begitu saja, hanya diniatkan dalam hati. Nah, dalam hati dia mengatakan, ini saya hadiahkan untuk bapak saya atau untuk ibu saya yang sudah wafat. Ini untuk keluarga saya yang sudah wafat. Hanya dalam hati, kemudian dia baca Yasin. Nah, diniatkan di dalam hati untuk pahalanya untuk siapa? Orang yang sudah meninggal. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. 3 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hambali, itu mengatakan bermanfaat. Nah, itu mengatakan bermanfaat. 3 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, yang seperti itu pahalanya akan sampai dan bermanfaat untuk mayit. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu tidak akan sampai dan tidak akan bermanfaat untuk mayit. Jika dia hanya sekedar dibaca saja, tidak di dekat kuburan, jauh dari kuburan, hanya sekedar dibaca saja dan diniatkan dalam hati. Tetapi apabila dibaca di tempat yang jauh, misalnya di rumah, tidak di dekat kuburannya, setelah membaca itu kemudian diikuti dengan membaca doa isol. Setelah membaca atau sebelum membaca itu ada doa isol, maka di sini akan bermanfaat bil ijma', secara kesepakatan seluruh imam mazhab, semuanya sepakat bahwa itu akan bermanfaat. Seperti yang biasa kita lakukan kalau kita tahlilan, mesti setelahnya kita akan ada doa, namanya doa isol. Allahumma ausil thawaba ma qara'tu min surati Yasin ila ruhi fulan. Nah, itu namanya doa isol. Kalau setelah kita membaca Al-Quran atau tahlil, kemudian kita mengatakan Allahumma ausil, maka semuanya sepakat itu akan sampai. Pahalanya akan sampai kepada mayit, akan bermanfaat kepada mayit. Dan itu yang biasa kita lakukan. Atau sebelum membaca Al-Quran,
Misalnya dia mengatakan Allahumma ausil thawaba ma sa'aqra'u minal Qur'an. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yang atau pahala Al-Qur'an yang akan aku baca. Nah, berarti itu juga bisa, nanti akan bisa sampai kepada mayit. Jadi doanya bisa sebelum atau setelahnya. Kalau sebelumnya berarti kita mengatakan Allahumma ausil thawaba ma sa'aqra' minal Qur'an. Kalau kita doanya setelahnya, seperti tradisi kita, kebiasaan kita, doa tahlil ya setelah tahlilan mengatakan Allahumma ausil thawaba ma qara'tu minal Qur'an ila ruhi fulan. Kalau ada doa seperti ini, maka nggak ada khilaf. Nggak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, semuanya mengatakan akan sampai kepada mayit dan akan bermanfaat kepada mayit. Yang ada khilaf bagaimana? Yang dibaca jauh dari kuburan, artinya tidak dikubur, misalnya di rumah, tapi nggak ada doa isolnya. Hanya diniatkan dalam hati bahwa ini untuk bapak saya, nah, dalam hatinya saja. Maka di sini ada perbedaan pendapat. 3 mazhab mengatakan akan sampai dan bermanfaat. Nah, Imam Syafi'i saja itu yang mengatakan tidak sampai. Nah, di sini harus waspada terhadap syubhah dari kalangan orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah, mereka membuat syubhah di kalangan kita dengan mengatakan Imam Syafi'i saja yang kalian anut itu mengatakan bacaan Al-Quran gak sampai, bacaan Al-Quran gak akan sampai kepada mayit, gak akan bermanfaat untuk mayit. Kalian katanya ngaku-ngaku pengikut Imam Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, tapi kenapa kalian tahlilan? Sementara kata Imam Syafi'i, tahlilan itu nggak akan bisa bermanfaat pahalanya untuk mayit. Mereka membuat syubhah, orang Wahabi membuat syubhah seperti itu. Nah, biar kita ini, oh gitu ya, kenapa kami mazhab Syafi'i kok nggak ngikut Imam Syafi'i? Biar seperti itu, sehingga mereka terpengaruh dan ikut Wahabi, nggak tahlilan lagi. Nah, itu tujuan mereka, itu yang disebut dengan syubhah. Nah, itu mereka memelintir pendapat Imam Syafi'i nggak seperti itu. Yang dimaksud nggak sampai dan tidak bermanfaat kepada mayit itu apabila sekedar dibaca tanpa doa isol. Sementara kalau orang-orang kita itu kalau tahlilan ya mesti ada doanya, nggak ada tahlilan nggak baca doa isol, Allahumma ausil itu mesti dibaca. Kalau nggak dibaca, berarti ya nggak pernah tahlilan. Mungkin dia nggak pernah tahlilan, sekali itu ikut tahlilan suruh doa, nggak ada doa isolnya. Tetapi pada umumnya mesti itu ada doa isol setelah tahlilan, yaitu doa Allahumma ausil. Nah, sampai kiai-kiai kampung sebagian suruh doa dalam walimatul ursi pun, walimah pengantin itu doanya Allahumma ausil. Saking hafalnya doa isol. Itu sebagai gambaran bahwa doa isol ini adalah sesuatu hal yang sangat populer di kalangan masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saking hafal ngetipalnya, kiai-kiai di kampung-kampung kalau doa Allahumma ausil itu mesti hafal dan mesti mereka baca. Saking hafalnya sampai nggak tahlilan pun dibaca. Itu hanya gambaran betapa doa isol itu pasti dibaca. Yang itu apabila setelah membaca Al-Quran atau tahlil membaca doa isol, maka itu dengan kesepakatan imam madhab yang 4
itu semuanya menyatakan akan sampai kepada mayit dan akan bermanfaat. Kenapa? Karena ada doa. Sementara kalau doa untuk mayit itu bermanfaat untuk mayit, itu sudah mujma' alaih. Nah, doa untuk mayit akan bermanfaat untuk mayit itu mujma' alaih. Ketika seseorang kemudian berdoa dan doanya setelah membaca Al-Quran, itu juga akan bermanfaat untuk mayit. Tidak ada perbedaan pendapat di sini. Imam Syafi'i juga mengatakan sampai kalau setelah membaca Al-Quran atau tahlil itu diiringi dengan membaca doa isol. Allahumma ausil thawaba ma qara'tu, misalnya minal Quran wa tahlil ila ruhi fulan, maka itu akan sampai dan akan bermanfaat kepada mayit. Hadirin rahimakumullah, maka hadis ini penting untuk kita hafalkan sebagai dalil dari amaliyah ahli sunnah wal jamaah yang sering dibid'ah-bid'ahkan, yang sering disesat-sesatkan oleh kelompok Wahabi dan yang semisalnya. Hadirin rahimakumullah, hadis berikutnya sepertinya tidak mencukupi waktunya untuk kita lanjutkan karena hadisnya agak panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita luar biasa kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menikmatinya karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung hikmah-hikmah, mengandung pelajaran-pelajaran yang tentu kita akan tetap haus terhadap pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.